coba bagaimana menempatkan picture atau gambar ya yang akan ditempatkan di salah satu slide yang sudah Anda buat pada presentasi Anda pada Microsoft PowerPoint. Nah, banyak cara yang dapat Anda gunakan untuk menempatkan picture atau gambar pada slide presentasi. Salah satu di antaranya adalah dengan cara sebagai berikut. Anda pilih slide yang akan ditempati oleh gambar atau picture yang Anda inginkan. Misalkan saya pilih slide yang ke-6 di sini. Saya pilih slide yang ke-6, kemudian setelah itu pindahkan ke tab Insert ya. Di baris menu di atas pada ribbon Anda pindahkan tab Insert. Di tab Insert di Group Image ada pilihan Picture. Nah, pada pilihan picture tersebut di sana ada dua pilihan penempatan gambar, insert picture from this device, artinya gambarnya atau image atau gambarnya, picture-nya diambil dari folder atau drive tertentu ya, atau di USB flash drive atau di external hard disk, atau Anda mengambil gambarnya secara online di internet. Kita coba cara yang pertama, bagaimana mengambil gambar dari device atau perangkat komputer yang Anda gunakan. Saya pilih this device. Nanti selanjutnya keluar kotak dialog insert picture. Pada kotak dialog insert picture ini pilih ya image atau gambar atau picture yang Anda inginkan, tentunya di tempat Anda menyimpan. Apakah di drive tertentu, di folder tertentu, atau di USB flash drive ataupun di external hard disk ya. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh kumpulan gambar. Misalkan saja saya ambil salah satu gambar untuk ditempatkan pada slide presentasi. Saya pilih ini, insert, maka gambarnya ditempatkan di sini. Nah, setelah gambar Anda tempatkan, Anda dapat mengatur ukuran, posisi, serta rotasi gambar. Nah, untuk mengatur posisi, menggesernya, Anda tinggal arahkan penunjuk mouse ke objek gambarnya sampai keluar panah 4 arah, kemudian Anda geser ke posisi yang Anda inginkan. Ya, ke posisi yang Anda inginkan. Sedangkan untuk mengubah ukuran gambar, Anda bisa menggunakan titik-titik pegangan yang ada di sekitar objek gambar. Kalau Anda ingin memperlebar, Anda gunakan titik yang ada di kiri dan kanan. Kalau ingin mempertinggi, gunakan titik yang atas dan bawah. Tapi kalau ingin mengubah ukurannya secara proporsional, artinya rasio lebar dan tingginya ingin tetap terjaga, Anda gunakan sudut-sudut yang ini. Misalkan saya pilih ini. Ini untuk memperbesar dengan rasio yang sama. Nah, berikutnya, kalau ternyata gambarnya mau dirotasi, Anda gunakan tanda rotation yang ada di sini. Ini untuk merotasi posisi gambar, ya, merotasi posisi gambar. Oke. Nah, kalau Anda sudah menempatkan gambar, otomatis Anda punya contextual tab format di sini. Nah, pada contextual tab format ini, Anda dapat melakukan berbagai pengaturan, mulai dari penyesuaian gambar, penggunaan picture style, kemudian juga mengatur posisi gambar di atas, di depan teks atau di belakang teks. Juga Anda dapat mengcropping gambar atau memotong gambar. Saya ambil contoh, misalkan saya bermaksud memotong gambar. Kalau Anda bermaksud memotong gambar, Anda gunakan crop ini. Anda pilih tombol perintah crop yang ada di group size. Nanti keluar tanda bingkai yang berwarna hitam di sudut-sudutnya. Ini untuk memotong dari atas, ini memotong dari bawah, memotong dari samping, kiri dan kanan, dan ini memotong secara proporsional. Misalkan saya mau potong dari samping kanan, saya tarik setengahnya ke sini. Nah, kalau sudah, Anda klik crop sekali lagi, maka gambarnya akan terpotong. Ya, ini untuk mengcropping gambar. Saya undo, ya, dibatalkan, kemudian lepas. Nah, bagaimana kalau Anda mau mengubah ukuran gambar yang sudah ditentukan, lebar dan tingginya tertentu? Misalnya saja di sini, ini setelah saya ubah dengan menggeser titik pegangannya, gambar ini ukurannya menggunakan 9,68 cm kali 10,89 cm. Nah, Anda boleh misalnya saja saya mau ubah ukurannya menjadi 6 gitu ya. Menjadi 6, enter, maka dia ukurannya menjadi 6 kali 6,75 karena secara proporsional rasio antara tinggi dan lebarnya otomatis akan disesuaikan. Saya batalkan, itu mengubah size dan memotong gambar. Kemudian kita lanjutkan.
bagaimana kalau misalkan gambar ini ya mau saya atur tampilannya supaya lebih cantik dengan menggunakan picture style ya. Nah, di sini di group style, picture style ya, di group picture style, di sini banyak pilihan picture style yang dapat Anda tinggal gunakan. Ini berbagai picture style yang dapat Anda gunakan seperti ini. Kan ini cukup menarik dan mudah digunakan. Anda tinggal pilih sesuai dengan tampilan yang Anda inginkan. Ya, sesuai dengan tampilan yang Anda inginkan. Perlu saya sampaikan bahwa gambar yang saya tempatkan ini adalah gambar solid, ya. Nah, ini adalah gambar solid. Artinya gambar solid itu warna background putih ini adalah merupakan bagian daripada image. Sehingga kalau saya geser ke posisi ini akan menimpa warna putihnya akan menimpa background yang ada di belakangnya, ya. Begitu juga ketika saya misalkan saja saya tidak ada picture style yang sesuai menurut saya di sini, Anda boleh menggunakan pengaturan satu persatu secara manual. Misalkan menggunakan border, saya pilih picture border, kemudian ukuran bordernya misalkan saya mau ukuran 3 tebal, kemudian bentuk bordernya ingin dot misalkan, ini adalah memilih border. Ya, saya undo, saya batalkan. Bagaimana kalau saya menggunakan picture effect? Misalnya saja saya boleh menggunakan preset yang sudah disediakan. Ini menggunakan preset yang sudah digunakan, yang sudah disediakan. Anda tinggal pakai. Nah, kalau Anda contohnya, kalau saya memakai, kalau saya misalkan menggunakan, kalau misalkan saya menggunakan picture effect presetnya adalah yang shadow, bayangan, maka bingkai shadow ini adalah bingkai shadow pada seluruh area gambar yang bentuknya persegi 4 atau kotak seperti ini. Ya, saya undo ya. Saya undo presetnya. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau menggunakan shadow? Ini shadow sendiri. Jadi bingkai bayangannya juga pada bingkai kotaknya. Bagaimana kalau Anda mau menggunakan reflection? Ini memberi efek bayangan seperti gambarnya ditempatkan di atas meja kaca gitu ya, meja. Jadi ada bayangan ke bawah. Saya undo. Bagaimana kalau misalkan saya ingin menggunakan efek glow, ya, memakai efek glow, maka efek glow, ya, warna di sekitar objek gambar adalah warna pada bingkai kotaknya. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya ingin, efek glow-nya saya batalkan dulu. Bagaimana kalau misalkan saya mau memakai soft edge, sehingga, nah ini soft edge, area pinggirannya itu dibikin blur gitu ya, dibikin blur. Tentunya ketebalan soft edge-nya tergantung yang Anda pilih. Saya undo. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya menggunakan efek bevel ya, timbul seperti dipahatkan ya, terserah Anda mau pilih yang mana. Atau bagaimana Anda memakai efek 3D rotation. Ini menggunakan efek 3D rotation. Kemudian saya undo juga. Nah, perlu saya sampaikan bahwa gambar yang Anda tempatkan ini adalah background-nya solid, warna putihnya. Ya, warna putihnya solid. Saya geser ke sini ya. Nah, ini solid. Nah, bagaimana kalau ternyata background solid ini saya mau buang area gambar tertentu, ya di remove backgroundnya, supaya hanya mengambil yang gambarnya saja. Anda bisa menggunakan tombol perintah di group adjust, remove background. Masih di tab format. Anda pilih remove background. Nah, otomatis dia akan memberi warna merah muda di sini, pink, untuk daerah yang akan di-remove background-nya. Dia akan secara otomatis dia mencari area background yang akan di-remove. Nah, Anda juga dapat menambah area yang mau di-remove dengan menggunakan tombol perintah ini, mark area to remove. Anda tinggal pilih area-area yang mau di-remove, atau justru Anda ingin tetap menjaga gambar tertentu ingin tetap tampil. Anda pilih plus mark area to keep. Nah, kalau Anda keep change, ya Anda yakin mau di-remove background-nya, Anda perhatikan ini kan teksnya tuh terhalang ya. Terhalang, ini saya keep change. Nah, tembuskan. Sehingga area gambar menjadi hanya seluas bulatan ini. Ya, jadi background-nya di-remove. Cirinya apa? Kalau misalkan saya menggunakan picture effect glow misalkan, ya, maka efek glow-nya itu ya picture effect glow ya, maka efek glow-nya itu pada sekitar gambar bulat, bukan di bingkai kotak lagi. Ya. Atau saya menggunakan picture effect misalkan saja reflection. Ya, maka reflection-nya adalah pada bulatannya saja, bukan pada kotaknya. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya menggunakan picture effect
soft edge, misalkan saja soft edge, maka soft edge-nya adalah pada area gambar bulatnya, ya, pada area gambar bulatnya. Oke, ini saya batalkan. Ya, saya batalkan. Misalkan kita coba ya, yang soft edge. Ini soft edge-nya adalah pada area bulatnya. Kalau tadi kan pada bingkai kotaknya. Jelas ya perbedaannya? Saya undo. Nah, biarkan tetap background-nya di-remove ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan saya beri efek, bolehlah kita menggunakan efek glow. Seperti ini. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan Anda bermaksud masih di tab format untuk mengkoreksi adjust gambar di sini. Anda dapat menggunakan di group adjust ada pilihan correction. Anda dapat memilih kekontrasan sharpness ya dari objek gambarnya. Atau Anda juga dapat mengatur kontras dan brightness kecerahannya. Ini mengatur kecerahannya tuh seperti ini. Saya undo. Ya, atau Anda dapat memberikan efek pewarnaan tertentu, recolor, ya. Ini menggunakan efek recolor, ya, supaya sesuai dengan warna yang Anda inginkan. Ini menggunakan efek recolor. Saya undo. Kemudian bagaimana kalau misalkan saja saya bermaksud memberikan artistic effect. Anda pilih artistic effect, misalkan saja ingin seperti efek sketch, Anda pilih pensil, Anda pilih ini efek pensil. Ya, ini efek pensil. Undo. Bagaimana kalau efeknya saya menggunakan efek yang lain, misalkan saja, oke, banyak efek yang dapat Anda pilih, ya. Oke, ini efek lain yang Anda inginkan. Terserah Anda mau menggunakan efek yang mana, ya. Terserah Anda menggunakan efek artistic efek yang mana. Kemudian, ya, kalau sudah, saya simpan dulu, save, supaya gambar yang sudah Anda tempatkan tidak hilang. Saya save. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata gambarnya mau saya ganti? Saya tidak mau menggunakan gambar ini. Nah, untuk mengganti gambar, Anda gunakan tombol perintah Change Picture yang masih ada di grup Adjust. Anda klik Change Picture, kemudian Anda tentukan apakah mau diambil dari internet, from online source, atau Anda ambil dari tempat tadi Anda menyimpan kumpulan gambar di komputer Anda. Saya pilih from a file, misalkan saja. Saya ganti dengan gambar yang lain, misalkan saja. Saya ganti dengan gambar, misalkan saja ini. Insert, maka gambarnya tergantikan. Ya, gambarnya tergantikan. Tentunya efek shadow-nya, efek glow-nya, soft edge-nya, reflection-nya masih tetap menggunakan efek shadow, reflection yang sudah Anda atur sebelumnya. Itu mengganti gambar. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin mengembalikan semua setting yang sudah Anda lakukan, apakah menggunakan picture style, menggunakan picture border, menggunakan picture effect, menggunakan picture layout, mau dikembalikan ke semula. Nah, mengembalikannya Anda gunakan reset picture. Dengan menggunakan reset picture, maka dia akan kembalikan ke bentuk gambar semula. Ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau pada presentasi Anda banyak menempatkan gambar, hampir seluruh slide ditempati dengan gambar-gambar tertentu. Maka secara otomatis ukuran file presentation-nya akan semakin membengkak, semakin besar. Nah, untuk mengurangi ukuran ya size daripada format gambar yang ditempatkan pada seluruh slide presentasi, Anda dapat menggunakan tombol perintah compress picture. Nah, di sini Anda bisa memilih compression option-nya. Kalau Anda centang apply only to this picture, berarti hanya berlaku pada gambar ini loh di kompresnya. Ya, misalkan yang asalnya gambarnya 2 mega menjadi tinggal 500 misalkan saja kilobyte. Kemudian kalau Anda pilih centang delete crop area of picture, kalau gambar ini dipotong memakai perintah crop tadi, maka ketika Anda klik OK, maka gambar sisanya yang sudah dipotong akan betul-betul dibuang sehingga tidak menjadi beban ukuran file. Ya, tetapi tentunya resikonya kalau sudah di-delete nggak bisa dikembalikan ke tampilan semula, gitu kan? Nah, kemudian Anda pilih resolution-nya, mau menggunakan resolution yang mana? Ya, kalau gambar yang diambil adalah gambar yang high resolution, foto misalnya saja, maka kalau Anda pilih centang high resolution, maka dia tetap mempertahankan itu. Tapi kalau hanya untuk dipakai di website, ya dibagikan ke website, atau untuk dicetak, ataupun untuk dikirim sebagai attachment di email,
ya, atau untuk di convert menjadi PDF, Anda tinggal pilih resolusi gambar yang relatif kecil saja, biar tidak menjadi ukuran file yang terlalu besar. Kalau sudah Anda klik OK, maka dia akan ditempatkan pengaturan ukuran gambarnya. Nah, itu cara menempatkan gambar. Saya simpan. Cara menempatkan gambar menggunakan insert picture this device. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau saya mau menempatkan gambar di slide yang berikutnya dengan menggunakan online picture. Nah, untuk menempatkan gambar dengan online picture, Anda pilih masih di tab insert di group image, Anda pilih picture, online picture. Nanti akan keluar kotak dialog online picture. Di bawahnya ada berbagai kategori gambar yang Anda inginkan. Terserah Anda mau kategori apa gitu kan. Kategori apa. Kebetulan saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2019 gitu kan. Jadi mungkin tampilannya berbeda dengan PowerPoint yang Anda gunakan. Misalkan saya pilih meeting, maka dia akan tampilkan semua gambar yang terkait dengan kategori meeting. Ya, dengan syarat ini harus terkoneksi dengan internet. Ya, misalkan saya pilih pilihan ini gambarnya, kemudian klik insert. Ya, maka nanti tunggu gambarnya akan ditempatkan. Seperti saya sampaikan, ini adalah gambar solid. Ini adalah gambar solid, sehingga bingkai kotaknya, background putihnya tetap tampil. Ya, kalau tidak jadi Anda pilih undo. Ya, kalau tidak jadi Anda pilih undo. Nah, itu menempatkan gambar menggunakan insert picture, online picture. Alternatif lain di dalam penempatan gambar yaitu dengan mengganti layout, ya, dengan mengganti layout daripada slide presentasinya. Misalkan saja di slide yang kelima ini, ya, dengan layout title and content ini, saya ingin menempatkan gambar. Anda ganti layoutnya dengan cara pilih layout, kemudian saya pilih yang asalnya hanya title and content saja yang ini, saya menjadi pilihannya to content. Misalkan dengan dipilih to content, berarti dia akan sesuaikan bahwa yang ini untuk area teksnya, yang ini untuk objek baru. Nah, pada pilihan untuk objek baru, Anda dapat memilih di sini picture. Ini ada dua kan, picture atau Anda gunakan online picture. Gitu kan. Misalkan kalau saya ingin menggunakan pilihan picture ini, klik picture, ya Anda tinggal tempatkan picture yang Anda inginkan. Misalkan saya tempatkan ini, kemudian insert, maka picture-nya akan ditempatkan. Saya ubah ukurannya, misalkan sebagai berikut. Ini contoh penempatan picture dengan cara mengganti layout picture-nya. Ya, oke. Jangan lupa Anda simpan. Ya, kalau sudah Anda simpan, berarti semua objek gambar yang sudah Anda tempatkan pada slide presentasi aman dan tinggal dipresentasikan. Jelas?